Perkenalkan, nama lengkap saya Martinus Lendi, NPM 21910000420018. Nah, di sini saya akan membuat video tentang tahapan-tahapan dan efek pertambangan penawaran uang dan kegiatan ekonomi. Dan yang kedua, penjelasan mengenai neraca pembayaran dan kurs valuta asing dan bagaimana hubungan keduanya. Dan yang ketiga, menjelaskan efek dari globalisasi dan seperti apakah itu. Perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama dan prestasinya dan tingkat harganya. Kenaikan penawaran uang akan menaikkan harga pada tingkat yang sama, dan penurunan penawaran uang akan menurunkan harga juga pada tingkat yang sama. Ada beberapa tahap-tahap perdagangan efek di pasar modal sebagai berikut. Oke, yang pertama, pengumuman dan pendistribusian prospektus merupakan tahap penawaran efek yang pertama dilakukan. Maksud tahap ini agar calon pembeli mengetahui tentang kehendak emiten dan mempelajari suatu tawaran dari pihak emiten dari prospektus yang disebarluaskan. Itu jadi tahapan yang pertama. Oke, yang kedua, masa penawaran. Tahap penawaran perdagangan efek dapat dilakukan setelah tahap penyebarluasan prospektus yang sudah dalam masa penawaran. Investor yang akan memesan efek dapat dilakukan pada masa penawaran. Nah, dengan cara mengisi formulir pesanan yang telah diisi. Formulir pemesanan kemudian diisi dan ditandatangani. Investor tinggal menyediakan dana sesuai dengan pesanan. Formulir disertai dengan fotokopi dan kartu tanda penduduk. Oke, yang ketiga, masa penjatahan. Semua pesanan dilakukan, maka tahap penawaran dan perdagangan efek berikutnya adalah melakukan penjatahan. Dilakukan apabila jumlah dipesan oleh investor melebihi jumlah yang disediakan emiten. Masa pengembalian. Tahap yang nomor 4 ini, apabila jumlah yang dipesan oleh investor tidak dapat dipenuhi, maka emiten harus mengembalikan dana kembali kepada investor. Batas waktu minimal 4 hari terhitung mulai berakhirnya masa penjatahan. Oke, yang kelima, penyerahan efek. Investor yang sudah memperoleh kepastian memperoleh efek, maka tinggal menunggu penyerahan efek. Penyerahan efek dilakukan penjamin emisi sesuai dengan pesanan investor melalui agen penjual. Yang keenam, pencatatan efek bursa. Setelah semua proses dilakukan, maka efek akan dicatat di bursa. Pencatatan efek merupakan proses dan tahap berakhir emisi di pasar perdana dan secara resmi diperdagangkan di pasar sekunder. Yang ketujuh, pasar sekunder atau yang disebut secondary market. Pasar sekunder dimulai dan berakhirnya pas pencatatan di efek pasar perdana. Dalam pasar sekunder, perdagangan efek terjadi antara pemegang saham dengan calon. Di pasar sekunder tidak lagi masuk ke perusahaan untuk menerbitkan efek, tetapi berpindah tangan dari satu pemegang ke pemegang saham lainnya. Itulah uang dan ekonomi. Yang kedua, neraca pembayaran. Di mana neraca pembayaran adalah catatan dari semua transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri selama periode waktu tertentu. Orang arus pembayaran akan keluar dan masuk dalam suatu negara. Neraca pembayaran mempunyai dua sisi,
tersebut. Di sini akan menjelaskan lagi kurs valuta asing adalah perbandingan nilai atau harga antara mata uang asing yang dinyatakan dan ditukarkan dengan nilai mata uang dalam negeri. Nah, kurs itu merupakan harga nilai mata uang suatu negara yang diukur dengan mata uang luar negeri ketika berbelanja atau membeli barang di luar negeri. Sedangkan valuta asing, kurs valuta asing yang rasio nilai antara mata uang domestik dengan mata uang lainnya, atau dengan kata lain, jadi menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Kurs valuta asing itu adalah internasional. Valuta asing mendorong ada perekonomian dan untuk menambah devisa. Efek globalisasi saat inilah efek yang pas. Semua kegiatan ekonomi jadi memburuk dan semua kegiatan-kegiatan lain ditinggalkan akibat dari pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau menurut saya strategi yang harus digunakan globalisasi saat ini ada 5 strategi yang harus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi potensial, mendorongnya berkembangnya sektor sebagai sumber pertumbuhan baru sesuai dengan karakteristik daerah. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM melalui pendidikan vokasi dan pendidikan, dan meningkatkan skala ekonomi, kapasitas industri kecil, menengah, dan lain. Yang keempat, meningkatkan nilai tambah hasil produk pertanian. Yang kelima, sektor pariwisata dengan strategi penguatan atraksi dan akses dan melalui pengembangan definisi unggulan pariwisata tematik, yakni wisata tersebut harus dikembangkan yang wilayah-wilayah tersebut. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan penyampaian dalam video tersebut, dan mohon maaf karena video tersebut masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.